Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kenabian Muhammad SAW, wahyu dan turunan Al-Quran. Saya, Rekhadas Munazaimah, akan mengawali dengan penjelasan singkat tentang kenabian Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan serba pelik. Ayahnya wafat di saat Siti Aminah melahirkan beliau, dan beberapa tahun kemudian ibunya juga meninggal dunia. Sejak saat itu, beliau mulai bekerja sebagai penggembala kambing di kota Mekah. Ia pun terjun ke dunia bisnis mengikuti jejak tradisi kehidupan orang Quraisy. Nah, budi pekerti serta keberhasilannya sebagai pedagang dan akan kejujuran beliau, ia berhasil meraih simpati Khadijah, seorang saudagar kaya, lalu menikahinya. Lalu, pada saat malam Ramadan, pada malam ke-17, Jibril turun kepadanya membawa berita kenabian sebagai pembuka dan pendahuluan bagi beban risalah yang harus dibawanya kepada umat manusia. Sebagaimana hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pertama kali yang Rasulullah alami itu adalah bermimpi dengan ru'ya as-shadiqah. Kemudian beliau bermimpi dan melihat mimpinya itu seperti cahaya subuh. Sejak saat itu beliau selalu ingin berkhalwat dan beliau berkhalwat di Gua Hira. Beliau selalu berbekal lalu kembali ke tempat Khadijah. Begitu seterusnya hingga pada suatu malam tersebut malaikat Jibril turun kepadanya dan mengatakan, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca." Kemudian Jibril mengulangi lagi, "Iqra." Nabi menjawab lagi, "Ma ana biqari." Begitu seterusnya hingga 3 kali dan akhirnya saat itulah turun wahyu yang pertama, yakni surah Al-Alaq ayat 1-5. Beliau pulang ke rumahnya dan berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Dan Khadijah pun menenangkannya. Hari-hari terus berganti. Saat Nabi Muhammad SAW tengah berjalan sendirian, terdengar suara dari langit. Beliau menenggelamkan kepalanya dan ternyata turunlah wahyu yang kedua, yakni surah Al-Muddathir ayat 1-7 yang menandakan dimulainya dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi ini yang pertama dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarganya dan kerabat dekatnya. Yang kedua secara terang-terangan. Tentunya Nabi mengawali dakwahnya ini di Mekah. Namun karena mendapat berbagai macam cacian dan hinaan dari para kafir Quraisy, beliau memutuskan untuk ke Taif. Sesampainya di Taif, beliau mengira bahwa di sana beliau akan menerima penerimaan. Beliau akan mendapatkan penerimaan dari penduduk Taif, tapi nyatanya beliau malah semakin dicaci maki, bahkan menyusun strategi bagaimana caranya mengusir Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan untuk kembali ke Mekah. Setelah di Mekah, beliau berdakwah kembali dan akhirnya mendapatkan dukungan dari penduduk Yasrib yang sedang berziarah di Mekah. Muncullah perjanjian Aqabah yang disepakati oleh penduduk Yasrib dan Nabi Muhammad. Setelah itu beliau melanjutkan hijrahnya ke Madinah. Nah, sesampainya di sana Nabi mulai mengawali dengan membangun masjid, kemudian mempersaudarkan antara kaum Haji dan Ansor. Mayoritas sudah banyak yang memeluk agama Islam saat beliau hijrah ke Madinah. Di sisi lain ada kaum munafikun, yakni Abdullah bin Ubay yang berasal dari suku Khazraj. Setibanya di Madinah, memang Abdullah ini menyatakan keislamannya, tapi ternyata ia menyusun strategi di belakang itu untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, setelah Nabi Muhammad berhasil mengkonsolidasi Madinah, ia kembali ke Mekah untuk mengislamkan kota Mekah. Nah, pada penghujung abad 6 Hijriah, meskipun memang masih menjadi buronan orang-orang Mekah dan mengunjungi tempat suci di kota Madinah, posisi Nabi ini semakin mapan karena sudah banyaknya memeluk Islam. Pada abad 7 Hijriah, Nabi dan pengikutnya melakukan ekspedisi dan melakukan berbagai tempat. Pasnya otoritas Nabi ke berbagai penjuru Arab ini selama 2 tahun setelah Fathul Makkah, mayoritas penduduk Arab memeluk Islam tanpa Nabi memintanya. Nah, kemudian sekitar 9 Hijriah, sebagian besar suku di Jazirah Arab ini juga mengutus delegasi ke Madinah untuk menyatakan ketundukannya kepada kaum muslimin. Lalu pada 10 Hijriah, Nabi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang merupakan ibadah haji terakhir baginya. Pada saat itu, beliau menyampaikan suatu khutbah yang menekankan persaudaraan kaum muslimin, kesamaan harkat dan martabat tanpa memandang ras, etnis, serta menguatkan ikatan keimanan di antara para kaum muslimin.
dan dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada 13 Rabiul Awal 11 Hijriah. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Alwi Fauji Syambaton. Di sini saya akan mengulas sedikit materi tentang wahyu. Jika kita berbicara tentang wahyu, wahyu itu sendiri kan memiliki arti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada para nabi dan para rasul melalui mimpi dan sebagainya. Seperti ungkapan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika beliau berusia 40 tahun. Nah, di dalam Al-Quran itu, kata wahyu dan derivasinya disebutkan sebanyak 78 atau 79 kali. Dalam beberapa makna seperti contoh yang pertama. Makna yang pertama yaitu ilham fitri kepada manusia, seperti wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qasas ayat 7 yang artinya, kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula kamu bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang rasul. Kemudian ilham naluri kepada binatang. Berikut adalah makna yang kedua, seperti wahyu Allah kepada lebah, yang Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 67 yang artinya, Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makna yang ketiga, isyarat cepat yang didemonstrasikan berupa lambang atau simbol, seperti isyarat Nabi Zakaria dalam Al-Quran, Quran surah Maryam ayat 11 yang artinya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kalian bertasbih di waktu pagi dan petang. Kemudian makna yang keempat yaitu termaktub dalam Quran surah Al-An'am ayat 112. Nah, di sana dikatakan bahwa bisikan setan dan menjadikan perbuatan buruk terasa indah dalam jiwa manusia. Kemudian makna yang kelima yaitu diabadikan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 12. Nah, di sini disebutkan bahwa pesan yang Allah sampaikan kepada malaikat berupa perintah atau fi'il amar. Jika kita menelusuri lebih lanjut dan lebih mendalam, kita akan menemukan dalam buku Mabahits fil Ulumul Quran karangan Manna Al-Qatan menyebutkan bahwa definisi wahyu ini secara bersamaan baik dalam tinjauan bahasa maupun tinjauan istilah syar'inya. Nah, dalam buku ini, wahyu secara bahasa tersebut diambil dari kata wahaitu ilaihi wa awhaitu, yang bermakna jika engkau berbicara kepada dia dengan ungkapan yang tidak didengar oleh yang lainnya. Dan kata al-wahyu adalah isyarat yang cepat dan itu dapat direalisasikan berupa simbol atau sindiran, namun terkadang bermakna sebatas suara dan berupa isyarat yang didemonstrasikan oleh sebagian anggota badan. Nah, kemudian selain definisi, wahyu juga memiliki macam-macamnya. Menurut Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani, wahyu Allah itu terdiri atas bermacam-macam, yakni berupa wahyu yang diberisikan percakapan Allah dengan hamba yang dipilihnya, seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa. Bahkan dari sana, Nabi Musa alaihissalam itu diberi julukan kalimullah nabi atau orang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula wahyu itu dalam bentuk ilham, yaitu berupa ilmu daruri yang dimasukkan ke dalam hati hamba yang dipilihnya. Nah, dari semua wahyu itu, Al-Qur'anlah yang wahyu yang termasyhur daripada wahyu yang lain. Dan Al-Qur'an adalah contoh wahyu yang jalil, karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW
dengan bahasa Arab yang jelas atau zalli melalui malaikat Jibril. Menurut yang saya tahu, ilmu daruri ini pengetahuan yang kita dapatkan secara langsung tanpa belajar, tanpa pengetahuan ataupun penjelasan ataupun tanpa dalil. Jadi tiba-tiba teman-teman dapat gitu pelajarannya tanpa diberi penjelasan oleh dosen. Itulah ilmu daruri. Nah, Nabi Muhammad ini pernah mengalami hal demikian, bahwa wahyu itu diturunkan langsung tanpa ada perantara dari malaikat Jibril, padahal tidak disebutkan dari malaikat dan sebagainya. Ada pula ilmu najari. Ilmu najari ini kebalikan dari ilmu daruri, yang dimana ilmu najari ini ilmu yang kita dapatkan dengan cara belajar, dengan cara penjelasan. Sama kayak kita belajar sejarah Al-Quran, kita dapat ilmu tersebut karena dosen yang jelasin gitu. Itulah yang disebut ilmu najari. Kemudian cara penyampaian wahyu kepada Nabi dan Rasul termaktub dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 51 yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Jadi ada 3 cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, yaitu melalui mimpi yang benar, dari balik tabir, dan melalui perantaraan malaikat seperti malaikat Jibril. Saya Muhammad Faisal akan melanjutkan tentang penurunan Al-Quran. Turunnya Al-Quran ialah sesuatu hal yang sangat besar terjadi pada umat manusia, khususnya untuk umat muslimin. Karena pada saat itu adalah turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang jika kita membacanya kita mendapatkan pahala dan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Turunnya Al-Quran ini tidak lepas dari beberapa perdebatan tentang turunnya kepada Nabi Muhammad. Pertama, ada beberapa mazhab yang membicarakan tentang turunnya Al-Quran ini. Ada 4 mazhab yang membicarakan tentang ini, tetapi pada intinya itu Al-Quran itu turun secara langsung ke Baitul Izzah, lalu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Mazhab yang pertama itu dari Ibnu Abbas dan para ulama-ulama lainnya, bahwa mengatakan Al-Quran itu turun secara serentak ke Baitul Izzah, lalu secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti rentetan atau peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu dari Asy-Sya'bi, bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah secara serentak, lalu lagi-lagi turun kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun, yang diantaranya 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahunnya di kota Madinah. Mazhab yang ketiga itu dari mufasir bahwa turunnya Al-Quran itu dari langsung serentak dari Allah ke Lauh Mahfuz, lalu dari Lauh Mahfuz turun lagi serentak ke Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, sama sesuai dengan peristiwa yang dilalui atau yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Lalu yang keempat, mazhab yang keempat ini menyatakan bahwa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad, tetapi secara langsung atau secara serentak turun pada malam-malam Lailatul Qadar yang diturunkan langsung ke Baitul Izzah, tetapi diturunkan di malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, 23 malam yang mulia. Nah, hikmah turunnya Al-Quran sekaligus itu yang pertama meneguhkan hati Rasulullah,
dan para sahabat-sahabatnya. Karena pada saat itu, saat beliau mendakwah di Makkah, di Madinah, banyak sekali cacian, makian, cemoohan, bahkan siksaan yang dialami oleh beliau dan para sahabat beliau. Oleh karena itu, turunnya Al-Quran secara sekaligus itu untuk meneguhkan hati Rasulullah dan para sahabat dan kaum muslimin pada saat itu. Yang kedua itu mempermudah dalam menghafal dan memahami Al-Quran. Karena yang kita tahu, Al-Quran itu ayatnya sangat banyak, kurang lebih 6.000 ayat dan 114 surat. Itu karena kalau diturunkan secara serentak sangat susah bagi sahabat atau para rasul untuk nabi menghafalnya. Maka diturunkan secara berangsur-angsur, jadi memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat demi ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga itu sebagai tantangan dan mukjizat bagi orang musyrik. Karena pada saat itu banyak sekali orang-orang muslimin yang dicemoohan karena masuk Islam, bahkan dicaci maki. Lalu kaum musyrik itu meminta untuk dibuatkanlah atau tunjukkan kemukjizatan tentang agama ini, tentang Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka Allah turunkan Al-Quran karena ayat demi ayat itu mempunyai untayan makna yang sangat hebat, bahkan untayan kata yang sangat memukau. Karena tidak ada seorang pun yang bisa membuat kitab atau wahyu dari orang yang ingin membuatnya itu, tidak ada yang bisa. Karena semua dalam Al-Quran itu sangat benar-benar memukau dari segi bahasanya, keilmuannya, dan cerita-ceritanya di dalam. Yang keempat adalah meyakinkan kepada semua orang atau kaum muslimin itu bahwa Al-Quran itu dari Allah turunnya. Karena di setiap turunnya Al-Quran itu mempunyai kata-kata yang indah, kata-kata yang fasih, kata-kata yang tidak bisa diungkapkan atau tidak bisa ditiru oleh orang-orang Arab saat itu. Karena yang kita tahu, orang-orang Arab saat itu sangat-sangat jago tentang syair, tentang syair-syair yang sangat terkenal dalam Arab. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mencontoh tentang itu. Terus yang kelima, relevan dalam penetapan hukum-hukumnya. Karena yang kita tahu, Al-Quran itu menetapkan hukum, misalnya tentang khamar. Dalam Al-Quran itu Allah tidak serta-merta langsung mengatakan kalau khamar itu atau minuman keras itu haram. Tetapi Allah menjelaskan dulu tentang bahayanya atau tentang efek samping yang sangat buruk bagi manusia. Lalu saat itu juga Allah menjelaskan tentang itu. Tidak lama kemudian turunlah ayat tentang dilarangnya khamar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.